Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya alhamdulillah dimulai lagi nih ya sharing bos setelah 2-3 bulan saya nggak sharing ke teman-teman. Ini kebaca nggak tadi itu? Turunin aja. Oke. Kita ada kedatangan 2 makhluk baru ya, itu si Rifki sama itu Syafiq. Ada yang tahu nggak ada manusia di sebelah sana? Ini jadi apa ini tuh? Jadi ini acara 2 minggu sekali. Intinya saya cuma sharing aja sih ke teman-teman, ke karyawan Baju Yuli, ilmu yang saya punya, pengalaman yang saya punya, yang harapannya bisa manfaat buat teman-teman. Sebenarnya yang paling untung saya kalau teman-teman praktekin dan di Allah kan jadinya amal jariah. Itu cuma setengah jam dalam 2 minggu. Jadi tiap Jumat pertama Pak Ustadz, lalu saya, Pak Ustadz, lalu saya, dan seterusnya. Oke, kita mulai aja langsung. Tema hari ini adalah namanya manusia optimis. Gak lama, paling 15 menit aja. Jadi orang optimis sama pesimis itu bisa dibedain teman-teman. Jadi kalau orang pesimis itu dikasih tugas, itu mah, terus dikasih tantangan gitu ya, itu mah gak mungkin, atau disuruh misalkan, Cek tolong beliin garam di pasar baru. Dengan itu aja langsung bilang, macet mah gitu, hoream mah, atau bayar parkir. Itu orang pesimis. Jadi hidupnya otaknya tuh negatif aja, dikasih sesuatu negatif aja. Dan biasanya atau setahu saya orang Sunda mah biasanya dimulai dengan eta mah. Itu orang Sunda biasanya. Kalau orang Batak mungkin beda lagi. Jadi ngeluhnya biasanya dimulai dengan kalau orang Sunda. Terus ya itu diawali dengan menolak. Terus biasanya kalau dikasih tugas baru tuh dia bisa tapi susah. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau orang optimis bedanya, dia itu selalu melihat segala sesuatu dengan hal yang baik. Jadi dengan positif, dengan melihat jatuh dari motor nih, ibrohnya apa, hikmahnya apa. Oh, ternyata karena saya si kaki ini jarang ke masjid misalkan. Jadi dia selalu melihat hal-hal yang buruk di dia tapi jadi hal-hal baik. Lalu susah tapi bisa. Nah, ini bedanya. Kalau orang pesimis dia bilang bisa tapi susah. Kalau orang optimis dia bilang susah tapi bisa. Contohnya gini, tadi kan si Cep disuruh beli garam di pasar baru. Dia akan bilang ke si emaknya, bisa mak tapi susah, nanti ada hujan, ada macet, ada bayar parkir dan seterusnya. Tapi kalau orang optimis dia bilang, ya sih mas susah tapi Cep bisa, dia langsung berangkat. Bedanya itu agak membingungkan tapi gak apa-apa. Dan orang optimis itu coba lagi. Jadi kalau gagal misalkan ada akhwat yang memuja yang nyerempet hati, gagal ya coba lagi. Cobanya muka yang sama silahkan. Ngomong ke bapaknya terus sampai bosan bapaknya juga. Coba lagi optimis ya. Siapa tahu terus-terusan itu bapaknya bilang saya ada keponakan. Intinya coba lagi. Jadi kalau orang optimis itu memang harus selalu mencoba. Saya tanya ke siapa ya? Ke Ajis, orang kaya optimis atau pesimistis orangnya? Optimis, iya betul. Gak ada orang kaya yang pesimistis, yang tiap hari ngeluh, gak ada, kecuali dia memang kaya 7 turunan ya, memang diwarisin. Tapi kalau dia yang memang pekerja keras, dia memang karyawan hebat, karirnya bagus, itu rata-rata memang optimis. Kalau mau jadi kaya ya minimal harus optimis. Sekarang kita optimis aja belum tentu kaya, apalagi pesimis dong. Ya jadi kalau mau jadi kaya, bukan hanya kaya ya, saya mencontohkan biar lebih gampang aja. Kalau mau kaya, ya setidaknya jangan pesimis lah. Karena kita optimis aja, optimis ya dapat bonus dari Pak Gani misalkan, optimis. Itu aja belum tentu kejadian, apalagi pesimis, ya kan? Jadi kalau mau kaya ya jauhilah sifat atau sikap pesimistis. Semua orang pernah gagal. Ini cara jadi orang yang optimis. Ada yang lahir langsung lari. Teleni mungkin lahir langsung lari. Kalau ada mah kuda namanya, atau embe atau sapi langsung berdiri.
Saya juga seingat saya waktu pertama jalan, padahal nggak ingat ya, pertama jalan nggak langsung lari tuh. Anak saya juga pertama jalan nggak langsung lari. Semua orang pernah gagal. Terus naik sepeda gagal, saya pernah jatuh. Yang semua di sini naik motor pasti pernah jatuh. Agis saja yang baru belajar jatuh ya Agis ya. Ada yang belum pernah jatuh? Semua jatuh pasti naik motor. Semua orang pernah gagal, dan biasanya orang pesimis itu melakukan sesuatu, aduh takut salah, aduh takut jelek, takut gagal. Padahal semua orang gagal. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah gagal, dia pernah berdakwah ke Taif, namanya Taif, kalau nggak ya. Itu tuh kayak Bandung Cimahi lah, Bandung Cimahi, dia mendakwahkan gagal kok. Jadi semua orang pernah gagal. Jadi kalau teman-teman pesimis menghadapi musibah, pesimis menghadapi tantangan, pesimis terhadap si calon, ya semua orang juga pernah gagal. Jadi kenapa takut gitu? Ya, jadi daripada memilih pesimis, yang mending optimis lah, karena semua orang juga pernah gagal. Nah, nggak ngeluh. Ngeluh tuh ada dua teman-teman. Ngeluh dalam hati sama ngeluh di mulut. Nah, yang bahaya ini ngeluh di mulut. Kalau ngeluh dalam hati, teman-teman langsung aja zikir, insya Allah. Misalkan ngeluh paling sederhana ya, misalkan ketincak mainan anak lah. Saya paling sering ketincak mainannya anak. Mau diucapkan atau mau diem aja. Kalau teriak juga percuma, anak kenaon ayah, nggak kan gitu kan, mesti biar main aja biasa. Yang mending dilawannya kalau ngeluh dalam hati dengan zikir, dengan aduh subhanallah. Atau intinya kalau ngeluh dalam hati memang susah dihindari, baiknya langsung dilawan sama zikir, sama ingat Allah, sama istighfar dan seterusnya. Nah, yang bahaya ini ngeluh di mulut nih. Ngeluh di mulut tuh ibarat kata kalau anak kecil baru belajar puasa, pagi nanyain, "Wah, udah buka puasa belum?" Siang nanyain dari sore, nanyain dari, kesel si ayahnya juga kalau misalkan sebulanan. Itu anak kecil memang dia masih ngikutin nafsu, dia belum berpikir seperti kita. Nah, kita orang dewasa ngeluh terus, kesel orang juga dengarnya. Adi suruh datang, aing mah kieu dieu teh, misalkan aing mah si eta teh gagal wae. Orang juga kesel dengarnya. Dan yang parahnya ngeluh itu nular, teman-teman, ngeluh itu nular. Contohnya ibu-ibu gosip ya. Ibu-ibu ngegibah. Aduh, suami aku mah katanya minta berlian dikasihnya emas, dia ngeluhnya gitu. Ibu yang satu lagi ngeluh lagi, wah jadinya negatif semua. Jadi daripada diucapkan, kalau mendapatkan kesengsaraan, dapat tantangan baru, dapat cobaan, yang mending istighfar aja. Belajar terus. Nah, belajar itu banyak teman-teman, gak hanya harus sekolah, gak hanya harus ketemu guru. Jadi belajar itu bisa dari buku, bisa dari guru, dari ustadz. Dan belajar pun bisa macam-macam, gak hanya belajar matematika, tapi belajar agama, belajar berkeluarga, belajar jadi lebih baik, belajar kehidupan, belajar jualan online, belajar motor. Semua yang membedakan diri Anda sekarang sama setelah melakukan itu namanya belajar. Jadi kalau Anda ada peningkatan nih, saya sekarang A, terus saya melakukan sesuatu sehingga jadi B dan lebih baik, itu namanya belajar. Jadi jangan dibatasi dengan belajar tuh cuma belajar bahasa Inggris, cuma belajar fotografi, cuma belajar motor, enggak. Belajar itu banyak banget. Caranya gimana? Ada baca buku, ada ke ustadz, ada ke guru, ada YouTube, ada Facebook, internet, dan sebagainya. Nah, cuman yang bahaya itu di zaman sekarang itu godaannya besar kalau internet. Jadi teman-teman, ya kan nonton YouTube nih, mau belajar kajian ustadz nih misalkan. Di kanannya ada Atta Halilintar dan Aurel bla 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 gitu, nonton tuh 3 jam tuh habis, jadinya nggak belajar. Godaannya berat kalau di internet. Atau BTS ke Bandung, wah nonton dulu, aduh jadi 5 jam habis waktunya. Jadi berat memang kalau teman-teman belum biasa belajar di internet, belum bisa menjaga diri. Saya juga mengalami gitu, misalkan, aduh ini the best goal of Ronaldo gitu, misalkan saya klik, nonton tuh sejam, aduh jadinya misal juga misalkan. Jadi memang godaannya berat kalau belajar di internet. Jadi saran saya di zaman penuh godaan ini, cari buku aja, buku sekarang murah-murah kok buku, nggak kayak dulu, dan gampang gitu nyarinya, bisa beli online dan lain sebagainya. Lalu
cari guru atau cari teman yang udah jago. Misalkan kayak Aziz mau belajar motor, cari teman. Isal mau belajar jualan online, misalnya cari teman yang bisa. Itu menurut saya saat ini lebih aman daripada belajar di internet. Tapi kalau teman-teman merasa bisa menjaga diri, ya silahkan, nggak apa-apa lewat internet. Lalu berpikir sebelum respon. Kalau teman-teman ingat yang latah-latah itu ya, yang latah tuh kalau dikagetin terus ngomong sesuatu gitu ya, itu nggak tahu terlepas itu benar atau enggak, itu bohong atau gimana. Cuman kalau orang nggak berpikir ketika melakukan nggak berpikir ketika merespon dikagetin itu, dia akan mengeluarkan apa yang di hatinya atau di otaknya. Kalau hatinya kotor, otaknya kotor, pasti keluarnya kata-kata kotor. Kalau hatinya bersih, pikiran bersih, keluarnya yang bersih. Itu kita nggak bisa milih. Kalau kita dikagetin, ya pasti ada respon lah, antara yang keluar kata-kata kotor, ada yang zikir, ada yang cuma cool aja, itu macam-macam itu kita nggak bisa milih. Cuman kalau kejadian sehari-hari, sebagai contoh, Husein itu pulang ke rumah, istrinya langsung marah-marah, wah, aku naon kieu terus Huseinnya langsung nggak pakai mikir, langsung respon. Apa yang terjadi? Piring itu terbang, sepatu terbang. Tapi kalau Huseinnya, dimarahin, diam dulu, pikir, kata Husein, ngebasuh dulu ke depan. Basuh ke depan, pas nyampe rumah, beri nasi goreng, kita main jadi baik. Intinya kita jangan langsung merespon apa yang terjadi ke kita. Jadi orang optimis itu nggak langsung dapat musibah langsung, ini nggak benar, ini nggak gitu. Tapi dia berpikir dulu, oh iya, coba deh kalau misalkan bingung gitu ya, sholat dulu, wudu dulu, atau ya ngebahas dulu lah, setidaknya jangan langsung respon, berpikir dulu. Dapat musibah, dapat tantangan, dapat kerjaan baru, atau dapat apapun itu, saran saya jangan langsung respon. Ya contohnya tadi, kalau seorang suami datang terus dimarahin istri, dibales lagi, ya itu mau berantem, ya piring terbang tadi. Kul, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar 53. Cuman yang paling sering teman-teman dengar pasti ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah teh nggak akan memberi cobaan kepada makhluknya yang dia tidak sanggup gitu. Itu kan janji Allah. Sekarang janji doi apa janji Allah? Janji Allah lah udah pasti itu mah, daripada janji nanti ketemu papa tanggal segini ya misalkan, terus ternyata si papanya pergi gitu, itu kan jadi manusia bisa nggak ditepati. Tapi kalau janji Allah itu mah pasti, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kalau tahu bahwa janji Allah itu pasti, kalau tahu bahwa cobaan yang kita alami itu adalah gak mungkin melebihi kemampuan kita, lo kenapa harus takut? Lo kenapa harus itu mah gak mungkin, kenapa harus pesimis? Optimis aja. Kan janji Allah pasti, insya Allah, karena itu janji Allah. Terus kalau kita gak mempercayai janji Allah, mau percaya janji siapa tuh? Ya. Sekarang terakhir pertanyaannya, pilih mana, mau optimis atau pesimis? Sebenarnya ini pilihan aja. Jadi nggak ada orang yang pesimis, nggak ada orang yang optimis, tapi adanya orang yang milih jadi pesimis terus, milih jadi optimis terus. Ya, saya sih milih jadi optimis terus, karena mau optimis aja belum tentu kaya, apalagi jadi pesimis, gitu aja. Oke, itu aja dari saya. Saya buka pertanyaan lumayan 10 menit. Kalau ada yang mau nanya soal materi tadi, ayo. Kalau ada hal lain juga boleh. Mangga. Bebas tanyanya, bebas. Di luar kerjaan tapi ya, biar refresh. Atau mau sharing pengalaman yang tadi saya pernah datang langsung istri langsung mama gitu. Belum. Alhamdulillah. Berarti akan ya. Masuk juga pernah. Karena maaf ya ibu-ibu, karena wanita itu kata Nabi sendiri bilang bahwa wanita itu makhluk yang paling sulit bersyukur. Itu kata Nabi loh, bukan kata saya ya. Cuma mengutip.
Tapi dibilang juga bahwa istri yang soleha itu pada puasa kemarin yang menenteramkan hati. Ayo, ada yang mau bertanya? Ada yang mau berbicara? Ngerti Rifki materinya? Alhamdulillah. Bisa ngerti teh? Gak ada nih? Yakin? Ya silakan Dela, sok mau menyampaikan apa? Pak, dasar Pak untuk menghindari rasa pesimis gitu Pak, yang dasarnya apa? Kan kayak misalnya mungkin itu udah menjiwai di setiap insan gitu ya Pak ya, tapi dasarnya untuk menghindarinya gitu Pak. Iya sih, yang paling dasar-dasar ya sebenarnya itu pembiasaannya. Jadi kalau orang yang memang udah pesimis dari kecil emang susah. Jadi ada yang udah tua tuh seletik-seletik sedikit-sedikit ngeluh-ngeluh, ada itu udah gak bisa dibenerin itu mah. Jadi sebenarnya kalau dibilang solusi biar jadi optimis, gak ada yang langsung sehari jadi, tapi harus memang dibiasain. Nah caranya gimana ya, ingat aja tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aduh ya susah ngadepin Pak RT misalkan bikin KTP liar misalkan gitu ya. Ya itu kan cobaan gak akan lebih di luar kemampuan kita ya. Pak RT gak akan tiba-tiba minta 100 juta untuk KTP juga gak akan, gak mungkin. Jadi ingat aja itu sih. Dan gak ada solusi langsung hari ini pesimis besok jadi optimistis. Menurut saya sih gak ada, karena itu kebiasaan orang tuh beda-beda. Selanjutnya ada lagi? Silakan Eva. Kan di Shopee itu ada program ekspor. Nah, Kan ada yang ditawarin, ada yang enggak ya. Nah, terus mending diterima atau enggak bagusnya. itu pertanyaan bagus. Ini agak menyimpang tapi nggak apa-apa, bagus. Jadi Shopee itu dia membuka cabang di luar negeri, di Singapura, di Vietnam, di Thailand, di Brazil, ngejual barang-barang Indonesia. Dan juga dia bukan di Cina, jual barang-barang Cina ke kita. Jadi namanya ekspor impor. Ekspor itu ngirim dari sini ke luar negeri, impor itu dari luar negeri ke sini. Nah, Shopee memfasilitasi yang jualan di Shopee bisa ekspor ke luar negeri. Itu kesempatan emas. Kenapa? Karena ekspor itu nggak mudah. Harus ada pajak ekspor impor, harus ada badan hukum dan lain sebagainya. Sekarang sama Shopee itu diwakili. Jadi badan hukumnya, pajaknya semua dianggap itu barangnya Shopee. Makanya kalau admin sadar, kalau ada orderan Shopee internasional, ada yang sadar nggak? QC ada yang sadar nggak? Shopee internasional bla bla bla. Alamat penerimanya. Kamu juga sadar? Jadi dikirimnya nggak langsung ke customer yang di luar negeri, tapi ke gudang Shopee di Jakarta, ada Shopee internasional warehouse gitu. Nah dari sana baru dia kirim ke luar negeri, jadi barang itu dianggap barang punya Shopee. Jadi pajaknya yang kena Shopee. Di mata hukum itu Shopee bukan si seller. Makanya kalau ada kesempatan itu bagus banget. Baju Yuri sudah, walaupun itu nggak terlalu laku sih yang saya cek, yang penjualan di luar negeri nggak terlalu laku karena pasar baju Yuri memang di Indonesia kita muslim ada 230 juta, terus ya 200 juta lebih. Ya, Nona mau menjawab Eva ada. Tapi naikin produk, naikin harga produk. Nggak usah ngapain naikin harga normal aja. Nggak dipotong apa-apa kok sama Shopee sampai saat ini. Atau setahun 2 tahun lagi mungkin dipotong ya, karena pajaknya memang besar untuk ekspor impor tuh. Tapi mumpung nggak dipotong ya manfaatkan lah. Ada lagi? Ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada lumayan, ada 8 menit, mau langsung pulang silakan, mau stay di sini dulu silakan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman juga meningkat ya kualitas hidupnya ya. Dan kualitas hidup itu bukan hanya soal uang loh teman-teman. Belajar terus seperti saya bilang tadi, belajar terus. Saya aja sekarang masih ngapalin lagi ngapalin Sabi Hisma, saya Sabi Hisma belum apa-apa. Ngapalin Quran apakah saya berharap jadi hafiz? Enggak, saya segini jadi hafiz berat. Tapi yang ngapalin, masalah hafal gak hafal itu mah urusan kedua, tapi kan belajar terus. Misalkan pengen ngapalin Al-Fatihah sama artinya itu penting teman-teman. Artinya Al-Fatihah itu penting. Walaupun tengah arti itu maksudnya apa sih, nggak tahu kenapa ayat ini turun kenapa, tapi kita tahu takfirannya itu penting. Itu supaya kita bisa sholatnya khusyuk, jadi tahu Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa dan seterusnya.
Intinya tiap hari belajar lah, jangan gitu-gitu kalau kata Pak Ustadz mah apa ya? Pak Ustadz orang besar. Bengong modar jangan. Apa celana celung modar gitu ya, gitu aja mah sayang banget. Oke, maka dipraktekkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.